Setelah tim ini selesai memeriksa Soeharto dan kembali ke Jakarta untuk melaporkan hasilnya, Ahmad Yani yang waktu itu menjabat Deputi 2 Menpangat marah besar. Kabarnya pada satu kesempatan Ahmad Yani sampai menempeleng Soeharto karena dianggap sudah mempermalukan citra Korps Angkatan Darat. Setelah itu Jenderal Aha Nasution yang saat itu menjabat Menpangat atau Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan untuk mengadili Soeharto di Mahkamah Militer agar kemudian dipecat dari Angkatan Darat. Sudah ada yang nonton film G30 SPKI? Biasanya menjelang tanggal 30 September, kita disuguhkan kembali film G30 SPKI untuk mengenang bagaimana peristiwa kelam pernah terjadi dalam sejarah kita ya. Kita semua tahu ya teman-teman, pada 30 September tahun 65, sebanyak 7 perwira tinggi Angkatan Darat dibunuh secara sadis dan jenazah mereka dibuang di lubang buaya. Dan mereka semua dikenal sebagai pahlawan revolusi ya. Membahas soal peristiwa G30S, ada nama yang sangat kita kenal seperti Ahmad Yani dan Soeharto. Ahmad Yani saat itu adalah Panglima Angkatan Darat atau Menpangat dengan pangkat Letnan Jenderal. Kalau sekarang Kasat lah ya. Letjen Ahmad Yani menjadi salah satu korban dari G30S PKI, sementara Soeharto pada waktu itu adalah Pangkostrat dengan pangkat Mayor Jenderal. Maijen Soeharto menjadi tokoh kunci dalam penumpasan G30S PKI ya. Nah, tahukah teman-teman, jauh sebelum terjadi peristiwa G30S PKI, Ahmad Yani dan Soeharto pernah bersinggungan dalam dunia militer. Bahkan, Soeharto atas usulan Ahmad Yani pernah hampir kehilangan karirnya dalam militer. Cerita awalnya begini. Ahmad Yani dan Soeharto secara usia hanya berbeda 1 tahun. Soeharto lebih tua, dia lahir tahun 1921, sementara Ahmad Yani lahir tahun 1922. Awal karir mereka dimulai saat mereka masuk Kenil atau tentara bentukan Belanda ya. Mereka berdua sama-sama memulai karir dari bawah. Mereka juga pernah bertugas di Kodam di Ponorogo. Kemudian setelah Indonesia merdeka di akhir tahun 1950-an, pangkat terakhir mereka adalah kolonel. Kejadian berikutnya adalah pada tahun 1959 terjadi kasus penyelundupan beras dari Singapura ke Jawa Tengah yang diduga dilakukan oleh Soeharto saat ia menjadi Panglima Teritorial di Ponorogo, atau kalau sekarang kita sebut Pangdam ya. Soeharto dituduh memperkaya diri sendiri karena melakukan barter gula dengan beras dari Singapura. Pada waktu itu, sebagai penguasa perang di Jawa Tengah, Soeharto memiliki kewenangan untuk melakukan barter gula dengan beras. Karena waktu itu panen beras dari petani banyak yang gagal, sehingga terjadi kelaparan di Jawa Tengah. Nah, Soeharto sebagai Pangdam memberi kuasa kepada pengusaha Lim Sio Leong atau kita kenal sekarang ya Sudono Salim, dan juga pengusaha Bob Hasan untuk melakukan impor beras dari Singapura
agar kebutuhan di Jawa Tengah tercukupi. Akan tetapi, diduga beras itu diselundupkan dan akhirnya uangnya masuk ke kantong mereka pribadi. Nah, kemudian kasus ini pun terdengar sampai ke Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta, yang akhirnya Mabes AD membentuk tim pemeriksa untuk menangani kasus ini. Tim pemeriksa ini adalah para perwira tinggi Angkatan Darat yang diberi kuasa oleh Mabes untuk menyelidiki dugaan kasus yang menimpa Soeharto sebagai penguasa daerah militer di Jawa Tengah. Tim pemeriksa ini diketuai oleh Suprapto dan kemudian anggotanya adalah S. Parman, MT Haryono, dan Sutoyo. Mereka semua adalah para perwira tinggi yang berlatar belakang intelijen dan jaksa militer. Nah, nama-nama inilah yang akhirnya di malam Jahanam 30 September juga menjadi korban dari G30 SPKI ya teman-teman. Setelah tim ini selesai memeriksa Soeharto dan kembali ke Jakarta untuk melaporkan hasilnya, Ahmad Yani yang waktu itu menjabat Deputi 2 Menpangat marah besar. Kabarnya pada satu kesempatan Ahmad Yani sampai menempeleng Soeharto karena dianggap sudah mempermalukan citra Korps Angkatan Darat. Setelah itu Jenderal A.H. Nasution yang saat itu menjabat Menpangat atau Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan untuk mengadili Soeharto di Mahkamah Militer agar kemudian dipecat dari Angkatan Darat. Namun demikian, nasib baik masih berpihak pada Soeharto. Karena pengaruh bapak angkat dari pengusaha Bob Hasan, yaitu Maijen Gatot Subroto, akhirnya Soeharto tidak jadi diadili dan hanya diberi sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian sebagai Pangdam Diponegoro. Gatot Subroto menganggap bahwa Soeharto masih bisa dimaafkan dan dibina. Gatot Subroto saat itu menjabat sebagai Wakil Kasat dan ia termasuk perwira tinggi yang dituakan di Angkatan Darat dan sarannya menjadi pertimbangan bagi Jenderal Nasution. Setelah diberhentikan dari Pangdam Diponegoro, Soeharto dikirim ke Seskuad Bandung untuk tugas belajar. Nah, dalam buku Suara di Balik Prahara ada peristiwa menarik yang terjadi saat Soeharto tugas belajar di Seskuad Bandung ya. Waktu itu Kolonel Soeharto sebagai salah satu pimpinan di Seskuad Bandung menunjuk Soeharto sebagai ketua kelas. Namun penunjukan itu ditolak keras oleh Donald Izakus Panjaitan. DI Panjaitan menganggap nama Soeharto sudah buruk akibat kasus penyelundupan itu. Kisah selanjutnya, setelah 1959, karir Soeharto redup, sementara karir Ahmad Yani meningkat. Puncaknya di tahun 1962, Presiden Soekarno mengangkat Ahmad Yani menjadi Menpangat, menggantikan Nasution yang diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Nama Soeharto mulai naik daun lagi saat ia ditunjuk sebagai Panglima Operasi Mandala saat merebut Irian Barat. Dan setelah itu ia diangkat menjadi Pangkostrat. Nah, pada 1965 pangkat Ahmad Yani sudah Letnan Jenderal. Sementara Soeharto masih Mayor Jenderal. Ahmad Yani dengan pangkat yang lebih tinggi dan menjadi orang nomor 1 di Angkatan Darat praktis membuat Soeharto tidak berani macam-macam di hadapannya. Akan tetapi, pada akhirnya semua berubah saat terjadi peristiwa 30 September ya teman-teman. Setelah Ahmad Yani dibunuh dan beberapa jenderal lain juga ikut dibunuh, seperti
Jenderal Suprapto, MT Haryono, S. Parman, Sutoyo, dan DI Panjaitan, terjadi kekosongan pimpinan di Angkatan Darat. Setelah 1 Oktober 1965, Maijen Soeharto memiliki kuasa lebih untuk memimpin Angkatan Darat. Puncaknya, saat Soeharto diberi mandat oleh Presiden Soekarno untuk memulihkan keamanan melalui Super Semar, Soeharto benar-benar memiliki kuasa penuh untuk melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu. Dan akhirnya, pada 1967, Soekarno dijatuhkan dari kekuasaannya dan Soeharto lah yang kemudian menggantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun. Terakhir, ada yang menarik soal gerakan 30 September ini ya teman-teman. Mengapa Maijen Soeharto tidak masuk dalam daftar para jenderal yang akan diculik? Menurut kesaksian Kolonel Abdul Latif dalam pledoinya di persidangan, Kolonel Latif dan para tokoh gerakan 30 September menganggap bahwa Soeharto termasuk loyalis Soekarno. Kita tahu ya, waktu itu ada isu soal Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Presiden Soekarno, sehingga dibuatlah gerakan 30S untuk menggagalkan rencana Dewan Jenderal itu ya teman-teman. Nah, para perwira Angkatan Darat yang loyal kepada Presiden Soekarno mendukung rencana penculikan itu. Kolonel Latif sebagai Komandan Garnisun Kodam Jaya termasuk salah satu dari tokoh yang mendukung gerakan itu. Nah, karena keyakinannya pada Soeharto bahwa ia juga termasuk loyalis Soekarno, ditambah lagi Kolonel Latif mempunyai kedekatan pribadi dengan Soeharto, akhirnya Maijen Soeharto tidak termasuk para jenderal yang akan diculik. Bahkan menurut kesaksian Latif, tepat pada malam 30 September, beberapa jam sebelum G30S meletus, Kolonel Latif sempat menemui Soeharto di RSPAD dan melaporkan bahwa tengah malam nanti beberapa kompi pasukan akan menculik para jenderal yang dianggap sebagai Dewan Jenderal. Akan tetapi, menurut Latif, pada saat itu Soeharto tidak memberikan tanggapan apapun soal rencana penculikan para jenderal. Namun demikian, terlepas dari benar atau tidaknya kesaksian Latif tadi ya teman-teman, setelah kejadian malam Jahanam itu, secara tidak langsung Soeharto memang diuntungkan dari peristiwa berdarah itu. Terlepas apakah Soeharto ikut terlibat atau tidak, seorang Soeharto ketika itu berhasil memainkan perannya sebagai pahlawan. Peristiwa malam itu benar-benar mengubah konstelasi politik di Indonesia. Ahmad Yani sebagai jenderal kesayangan Bung Karno bahkan sempat dikabarkan jika kondisi kesehatan Bung Karno makin memburuk, ia akan ditunjuk sebagai presiden selanjutnya menggantikan Bung Karno. Namun sayangnya, takdir Ahmad Yani berkata lain ya teman-teman. Sementara nasib Soeharto, nama yang sebelumnya tidak pernah diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di Indonesia, pada akhirnya menjadi penguasa selama 32 tahun lamanya. Demikian saya akhiri dan terima kasih teman-teman semua.